Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Jombang, serta guru pembimbing kami dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita lantunkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Ridwan Panca Azizi dari kelas 10 TTL 3, nomor absen 5. Dan pada acara kali ini bertindak sebagai moderator. Selanjutnya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan kedua peserta debat kita kali ini. Di sebelah kanan saya ada. Kenalkan, nama saya Muhammad Ali Farah dari kelas 10 TIPL 3, nomor absen 8. Sementara itu di sebelah kiri saya ada. Nama saya Muhammad Raffi Adinanto dari kelas TIPL 3, absen 12. Adapun latar belakang diadakannya forum debat ini adalah pembatasan kegiatan sosial di masa pandemi. Kemudian untuk menjaga agar acara berlangsung dengan tertib dan efektif, izinkan saya menyampaikan tata tertib pelaksanaan forum debat ini. Yang pertama, tim afirmasi akan menjelaskan sudut pandangnya selama 3 menit, lalu dilanjutkan oleh narasumber kedua. Setelah itu, tim oposisi diberikan waktu selama 3 menit untuk memberikan tanggapan. Kedua, sesi selanjutnya adalah sesi penegasan atau argumentasi antara kedua narasumber secara bergantian. Waktu yang diberikan adalah 2 menit untuk tim afirmasi dan 2 menit untuk pihak oposisi. Putaran ketiga yakni konklusi selama 2 menit, 1 menit untuk pihak afirmasi dan 1 menit untuk pihak oposisi. Untuk selanjutnya, moderator bisa memegang kendali secara sesuai dengan alur dan ketentuan yang telah dibacakan sebelumnya hingga acara berakhir. Oke, untuk yang pertama, saya beri waktu 3 menit untuk tim afirmasi untuk menyampaikan sudut pandangnya. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, pada tanggal 15 Januari besok, Jakarta dan sekitarnya akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar gelombang kedua setelah melonjaknya angka positif COVID-19 di Jakarta. Adanya kebijakan yang kedua ini tidak lain dan sebab dan akibat direncanakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB gelombang pertama hanya sedikit mengurangi jumlah positif COVID-19 di Jakarta. Akibatnya apa? Akibatnya angka kematian orang yang terpapar virus COVID-19 semakin melonjak. Untuk mengantisipasinya melambungnya jumlah kematian COVID-19, maka dari itu kita adakan pembatasan sosial berskala besar gelombang kedua. Adapun wilayah-wilayah yang akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar yakni DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, dan juga Tangerang Selatan. Adapun beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tertuang pada Surat Keputusan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021, yakni 1. Tempat kerja melakukan 70% work from home. 2. Belajar mengajar masih dilakukan secara jarak jauh. 3. Sektor esensial bisa berjalan 100% dengan protokol kesehatan ketat. 4. Sektor konstruksi bisa berjalan 100% dengan protokol kesehatan ketat. 5. Pusat perbelanjaan dilanjutkan tutup tetap pukul 19 WIB. 6. Restoran juga hanya boleh menerima dari line sampai pukul 19 WIB dengan kapasitas 50%, namun boleh take away 24 jam atau sesuai jam operasional. 7. Tempat ibadah datang diberi batasan kapasitas 50% fasilitas umum. 8.
Semua kegiatan sosial budaya sementara dihentikan. 9. Fasilitas kesehatan bisa tetap berjalan 100% dengan protokol kesehatan. 10. Tentang transportasi umum seperti selama ini berjalan, yakni dengan pembatasan kapasitas. Oke, yang kedua, saya beri waktu 3 menit untuk tim oposisi untuk menyampaikan tanggapannya. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sudah dipaparkan oleh tim afirmasi tentang PSBB gelombang kedua di Jakarta. Dengan adanya kebijakan baru yang membuat masyarakat semakin tertekan. Kenapa? Karena kebijakan baru tersebut membuat roda perekonomian masyarakat kecil menjadi terhambat aktivitasnya. Contohnya saja, para pedagang di Pasar Tanah Abang kehilangan para pembelinya dikarenakan adanya PSBB gelombang kedua. Dampaknya, para pedagang di Pasar Tanah Abang harus menelan pil pahit lantaran omset yang merosot tajam dari 60 hingga 70%. Contoh lainnya adalah para driver ojek online harus kehilangan penumpangnya dikarenakan para pekerja kantoran yang biasa memakai jasa ojek online melakukan pekerjaan kantoran di rumah. Contohnya lagi, 77 juta orang Indonesia atau setara dengan 35% pekerja Indonesia terkena PHK sepihak dikarenakan para perusahaan yang kehilangan permintaan pasar, termasuk akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Yang kedua adalah keterbatasan bantuan modal. Yang ketiga, keterbatasan cash flow terutama untuk membiayai gaji tenaga kerja yang merupakan komponen tertinggi dari biaya perusahaan. Contohnya lagi para pelaku usaha di beberapa objek wisata terkenal harus kehilangan pengunjung karena adanya penutupan tempat wisata. Berikut paparan di atas merupakan beberapa contoh dari sekian banyak contoh dampak adanya PSBB. Saya mohon perhatiannya bagi para petinggi negara untuk memperhatikan dampak yang terjadi akibat adanya PSBB gelombang kedua ini. Saya mengerti bahwa saya tidak dapat masa pandemi ini, tapi kita mohon kelonggaran agar bisa mencukupi kebutuhan hidup kita. Terima kasih. Oke, untuk tim afirmasi saya beri waktu 2 menit untuk menyampaikan penegasannya. Baik, saya sudah mendengarkan paparan dari tim oposisi tentang penolakannya terhadap PSBB gelombang kedua. Saya mengerti bahwa setiap kebijakan pasti ada saja dampak positif dan juga negatifnya. Tapi pada saat-saat seperti ini kita juga harus memperhatikan bangsa negara kita yang tidak hanya 1 atau 2 orang saja, tapi berpuluhan juta rakyat Indonesia. Dampak negatif tersebut memang sudah ditelaah dari tim gugus tugas percepatan COVID-19. Maka dari itu kita sudah mempersiapkan beberapa program bantuan keuangan tunai maupun non-tunai, seperti kartu prakerja, subsidi listrik, BLT UMKM, program keluarga harapan atau PKH, dan juga beberapa program lainnya. Pemerintah juga sudah bekerja sama dengan para pelaku e-commerce untuk bisa mentraining para UMKM agar bisa untuk berjualan secara online. Terima kasih. Dan untuk tim oposisi saya beri waktu 2 menit untuk menyampaikan argumentasinya. Terima kasih. Telah dipaparkan beberapa program bantuan yang disediakan oleh pemerintah. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan ialah bantuan-bantuan tersebut memiliki beberapa syarat, dan syarat-syarat itu berbelit
Bahkan bantuan tersebut tidak tepat sasaran yang seharusnya diterima oleh para keluarga yang kehilangan mata pencaharian di masa pandemi ini justru diterima oleh tangan yang salah. Sekian, terima kasih. Untuk tim afirmasi, saya beri waktu 1 menit untuk menyampaikan konklusinya. Terima kasih atas kritik dan sarannya. Saya akan mencoba memperbaiki sistem di masa PSBB ini agar roda perekonomian di masa bandel ini tetap berjalan. Walaupun ada sedikit kendala dan tetap yang diutamakan adalah kesehatan bangsa ini. Dan 1 menit lagi untuk tim oposisi. Terima kasih kembali. Saya ucapkan sebagai tim oposisi, kami mengharapkan kinerja terbaik dari pemerintah pusat. Semoga apa yang saya paparkan ini bisa diterima baik oleh tim afirmasi. Sekian, terima kasih. Sekian video debat kali ini. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati pemirsa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dapat mengambil sisi positif dari video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.